Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Sedangkan pokok bahasanya adalah energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ini muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 4. Energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ini pengertian dari energi. Jadi saya ulangi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi dihasilkan oleh sumber energi. Ya, energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi, ya, sumber energi terbesar bagi bumi kita ini adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Manfaat matahari sebagai sumber energi, ya, tentu cukup banyak ini manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari itu dapat bermanfaat untuk menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Ini gambar daur air atau biasa disebut juga dengan siklus air. Ya, Pak Guru jelaskan sedikit bahwasanya dengan sinar matahari, ya, atau energi matahari, ini air di permukaan laut itu akan menguap. Nah, penguapan air laut ini yang disebut dengan evaporasi, ya, evaporasi. Ini penguapan air laut yang disebabkan oleh energi matahari. Sedangkan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup itu disebut transpirasi, ya. Jadi yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup, penguapannya itu disebut transpirasi. Ini juga disebabkan oleh energi matahari. Nah, setelah terjadi evaporasi dan transpirasi itu maka akan terjadi kondensasi, yaitu pengembunan. Titik-titik air tadi berkumpul menjadi embun, lama-lama karena banyak menjadi awan, ya. Awan, ya. Semakin lama awannya semakin hitam. Itu karena apa? Karena awan tidak mampu menampung titik-titik air tadi, ya. Jadi semakin lama semakin hitam, dan karena tidak mampu, dia akan titik-titik air tadi akan turun lagi ke bumi, yang biasa kita sebut dengan hujan. Nah, peristiwanya itu disebut, ya, peristiwa turunnya titik-titik air ke bumi itu disebut presipitasi. Nah, jadi ada evaporasi, itu penguapan air laut, transpirasi itu penguapan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup, kondensasi itu pengembunan, dan presipitasi itu turunnya kembali titik-titik air ke dalam bumi, perut bumi. Nah, inilah yang disebut dengan daur air, atau orang biasa menyebutnya dengan istilah siklus air. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, atau bisa juga digunakan untuk mengeringkan bahan makanan. Ya. Ini, ya, untuk mengeringkan pakaian pada waktu kita mencuci pakaian atau ibu kita mencuci pakaian itu akan cepat kering apabila dibantu dengan sinar matahari.
panas. Kemudian ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengeringkan bahan makanan seperti jagung, padi, kacang, ya, kacang tanah, dan lain sebagainya. Ya. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan. Ya. Jadi proses pembuatan ikan asin itu secara alami, yaitu dengan bantuan sinar matahari, ya, dikeringkan sehingga ikan asin ini bisa bertahan lama. Ya. Nah, ini manfaat panas matahari, ya, untuk mengeringkan pakaian dan bisa juga dimanfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan. Yang ketiga, cahaya matahari bisa dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya. Ini tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuh-tumbuhan yang mempunyai warna daun hijau, ya, atau yang mempunyai hijau daun, ini mereka mengadakan fotosintesis, ya, dengan bantuan sinar matahari, ya. Ini cahaya matahari, kemudian oksigen, ya, karbon dioksida, air, ya. Jadi fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Hasil dari fotosintesis itu ya oksigen. Maka tumbuh-tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena sebagai sumber penghasil oksigen ini. Sedangkan kita tahu bahwa manusia itu bernapas menggunakan oksigen. Ya. Nah ini oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga tumbuh-tumbuhan atau tanaman agar tidak punah di muka bumi ini. Ya, karena tanaman itu sebagai penghasil oksigen, sedangkan oksigen itu sangat diperlukan untuk proses pernapasan manusia. Ya, jadi hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen dan gula ini, ya. Nah, tentu fotosintesisnya itu dengan bantuan sinar matahari. Baik, yang keempat, kita lihat yang keempat. Cahaya matahari dimanfaatkan untuk menerangi bumi. Jelas. Ya, kalau tidak ada matahari, tentu bumi kita ini akan gelap gulita. Ini akan menghambat kegiatan makhluk hidup di bumi, terutama manusia. Ya, manusia sebagian besar aktivitas manusia untuk bekerja dan lain-lain itu dilakukan pada waktu siang hari, ya. Jadi kalau tidak ada matahari, nah tentu bumi ini akan gelap gulita. Nah, di sini cahaya matahari bermanfaat untuk menerangi bumi sehingga kegiatan makhluk hidup di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan alami seperti itu, ya. Yang kelima, cahaya matahari bisa bermanfaat sebagai sumber energi listrik. Nah, kita lihat di sini, ini ada namanya panel surya. Ya, ini panel surya, ini alat yang digunakan untuk mengubah, ya, sinar matahari ini menjadi listrik, itu energi listrik, ya. Ini digunakan untuk menyalakan lampu, menghidupkan televisi, ya, ataupun menyalakan lampu lalu lintas, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sinar matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan bantuan alat yang biasa disebut dengan panel surya atau sel surya. Ini sel surya. Ini biasanya anak-anak, panel surya ini atau sel surya ini dipasang di atap rumah, ya, dipasang di atap rumah. Nah, di situ nanti dia akan mengubah energi matahari ini menjadi energi listrik, ya, dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, menyalakan AC, menyalakan televisi, menyalakan kulkas, ya, dan sebagainya. Pokoknya untuk kegiatan atau alat-alat yang menggunakan listrik sebagai alat energinya. Ini bisa menggunakan ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini
Jadi sinar matahari atau panas matahari ini, panas matahari ini bisa bermanfaat untuk mempertahankan suhu atmosfer bumi, ya, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Bayangkan kalau tidak ada panas matahari, tentu suhunya sangat dingin, ya, mungkin bisa semuanya menjadi es. Nah, kalau menjadi semuanya jadi es, nah sulit sekali. Ada beberapa makhluk hidup yang sangat susah untuk bertahan hidup, ya, di kondisi suhu yang dingin seperti itu, ya. Dengan adanya panas matahari, maka suhu atmosfer bumi itu bisa digunakan untuk kehidupan makhluk hidup, ya, sesuai dengan kehidupan makhluk hidup. Ya, itu anak-anak luar biasa, ya, itu besar sekali, atau manfaat sinar matahari itu sungguh luar biasa banyaknya, ya. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu penjelasan Pak Guru mengenai energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar.